Pagi itu, matahari baru saja menembus tirai tinggi di kantor pusat properti milik Ibu Ayu. Ruangan itu dipenuhi aroma kopi segar, tumpukan dokumen, dan layar komputer yang menampilkan grafik investasi terbaru. Ibu Ayu duduk dengan postur anggun di kursi kulit hitamnya, tangannya lincah menelusuri laporan keuangan, sambil sesekali menatap layar laptop yang menampilkan proyeksi pendapatan kuartal ini. Laba bersih naik 12% dibanding kuartal lalu. Ini luar biasa, gumam Ibu Ayu sambil tersenyum kecil. Fahri, manajernya yang setia, berdiri di samping meja, menatapnya dengan kagum. Pak Rizal bilang tadi malam, Anda pasti akan menyelesaikan laporan ini sebelum jam makan siang, kata Fahri, menyembunyikan senyum tipisnya. Ibu Ayu menatap jam di pergelangan tangannya. Memang benar, Rizal selalu mengingatkannya untuk menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat. Meskipun lebih muda, Rizal bukan tipe suami yang membiarkan istrinya tenggelam dalam pekerjaan. Ia datang ke kantor seminggu sekali untuk mendiskusikan proyek baru, sambil membawa ide-ide segar yang selalu membuat Ibu Ayu tersenyum. Hari itu, mereka berdua sempat duduk sebentar di ruang kecil yang dikhususkan untuk brainstorming. Rizal mengambil kursi di sisi Ibu Ayu dan, tanpa banyak kata, menaruh tangannya di pundaknya. Sekejap, kehangatan itu memberi Ibu Ayu rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Ini akan menjadi proyek terbesar tahun ini, kata Rizal sambil menatap grafik di layar. Saya percaya Anda bisa menanganinya. Ibu Ayu menatapnya, tersenyum tipis. Dengan tim yang solid, tentu saja, jawabnya, menepuk tangannya ringan di meja sebagai simbol motivasi. Namun, di balik kesuksesan dan keharmonisan itu, kabar burung mulai menyusup. Beberapa kolega kantor, yang tak sepenuhnya netral, mulai menatap mereka dengan rasa ingin tahu yang berlebihan. Bahkan ada bisik-bisik mengenai perbedaan usia dan motif tersembunyi yang mulai merembet ke telinga Ibu Ayu. Malam harinya, ketika mereka berdua pulang ke rumah mewah yang Ibu Ayu miliki, suasana tetap hangat. Rizal membantu membuka pintu mobil, dan tanpa sadar, tangan mereka bertemu sesaat. Sebuah pelukan ringan terjadi di depan pintu rumah, tanda kasih sayang yang sederhana tapi penuh makna. Tetapi kenyamanan itu tidak berlangsung lama. Hari berikutnya, telepon di rumah Ibu Ayu berdering. Di seberang sana, suara yang hangat namun terselubung sinis terdengar. Selamat pagi, Bu Ayu. Saya harap Anda tidak terlalu memaksakan diri bekerja. Rizal pasti capek juga mengurus semuanya. Suara itu milik Marta, Ibu Rizal. Ada nada terselubung yang membuat Ibu Ayu tersenyum tipis tapi tetap waspada. Ibu Ayu menutup telepon, menatap langit senja dari jendela ruang tamunya. Ia tahu, di balik pujian dan perhatian, ada prasangka yang sudah mulai mengintai. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan prasangka itu menghentikannya dari menjalankan hidup dan bisnisnya. Di kamar kerja malam itu, Ibu Ayu kembali menatap layar laptop. Proyek properti baru sedang menunggu persetujuannya. Dengan satu tarikan napas panjang, ia memutuskan, karir dan integritasnya tidak akan pernah bisa direndahkan oleh gosip atau prasangka orang lain. Episode pertama ini menutup hari dengan Ibu Ayu yang masih tersenyum. Meski menyadari bahwa perjalanan ini akan dipenuhi tantangan, baik dari bisnis maupun dari keluarga suami yang penuh kecurigaan. Pagi berikutnya, Ibu Ayu bangun lebih awal seperti biasanya. Matahari belum sepenuhnya naik, namun lampu kota yang berkilauan sudah tampak dari jendela apartemen pribadinya. Ia berjalan menuju meja sarapan, menikmati secangkir teh hangat sambil membaca laporan pasar properti terbaru. Di dunia bisnis, reputasi berarti segalanya. Ibu Ayu tahu bahwa setiap keputusan yang ia buat bisa memengaruhi ribuan orang, investor, pekerja, dan klien yang mempercayainya. Hari itu, jadwalnya penuh. Rapat dengan tim pemasaran untuk proyek apartemen eksklusif, tinjauan kontrak baru, dan diskusi strategi ekspansi dengan Rizal. Bu Ayu, tim pemasaran sudah menyiapkan presentasi untuk Anda, kata Fahri saat masuk ruang kerja, membawa tumpukan dokumen dan laptop.
Ibu Ayu menatapnya sambil tersenyum tipis. Bagus. Mari kita lihat apakah proyeksi mereka realistis. Selama presentasi, Ibu Ayu tetap fokus. Ia menanyakan detail demi detail, menunjukkan bahwa meskipun ia seorang wanita yang lebih tua, pengetahuannya dalam bisnis sama tajamnya dengan profesional muda manapun. Fahri dan timnya kagum melihat ketegasan dan ketelitian Ibu Ayu. Setelah rapat, Rizal datang. Ia menatap Ibu Ayu dengan senyum hangat dan duduk di kursi di sebelahnya. Sepertinya proyek ini akan menarik perhatian banyak investor, katanya sambil menatap dokumen yang sama. Ibu Ayu menoleh, menepuk ringan tangannya ke tangan Rizal yang berada di dekatnya. Kamu selalu tahu kapan harus memberi semangat, katanya. Sekejap, suasana menjadi hangat, meski sederhana. Tidak ada kata-kata romantis berlebihan, hanya kehangatan yang memberi tenaga untuk menghadapi hari yang panjang. Namun, di luar kantor, bisik-bisik mulai beredar. Sari, adik ipar Rizal, tak bisa menahan diri menelpon kakaknya Budi. Aku dengar Ibu Ayu sangat mengatur Rizal. Kau yakin ini bukan karena uang? Katanya dengan nada ingin tahu tapi terselubung sinis. Budi mengangkat alis, ragu-ragu. Aku tidak tahu. Tapi melihat mereka bersama, rasanya ada yang tidak beres. Sementara itu, di rumah Ibu Ayu, Dewi, keponakannya, datang untuk mengantarkan dokumen penting dan memberikan dukungan moral. Tante, jangan terlalu ambil pusing dengan gosip itu. Aku yakin Rizal mencintaimu karena dirimu, bukan karena harta. Ibu Ayu tersenyum, menepuk bahu Dewi. Terima kasih, Nak. Aku hanya ingin menjalani hidupku tanpa harus terus-terusan membuktikan diri. Hari itu berakhir dengan suasana rumah yang hangat. Rizal membantu Ibu Ayu menata dokumen di ruang kerja mereka. Saat tangannya menyentuh tangan Ibu Ayu secara tidak sengaja saat mengambil arsip, keduanya saling bertatapan, tersenyum, dan berpelukan sebentar, tanda kasih sayang yang sederhana tapi penuh arti. Namun, malam itu, Ibu Ayu menerima pesan dari seorang klien besar yang menyeratkan adanya ketidakpuasan terhadap salah satu proyek. Pesan itu menimbulkan sedikit kegelisahan, menandai bahwa tantangan bisnis tidak akan pernah berhenti, apalagi ditambah prasangka keluarga suami yang semakin halus tapi menekan. Di kamar kerjanya, Ibu Ayu menatap layar laptop, memikirkan strategi baru. Ia tahu, untuk menjaga reputasi dan bisnisnya, ia harus tetap tegas, cerdas, dan tak terpengaruh pada bisik-bisik yang bernada merendahkan. Episode 2 menutup hari dengan Ibu Ayu menatap kalender proyek besar, menyadari satu hal. Hidupnya sebagai wanita sukses yang menikah dengan pria lebih muda penuh tantangan, tapi ia bertekad untuk menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Pagi itu, Ibu Ayu sudah berada di kantor lebih awal dari biasanya. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkilauan di luar jendela, dan udara pagi yang sejuk menenangkan pikirannya. Namun, ada rasa gelisah yang samar di hati, rasa yang tidak bisa ia abaikan. Fahri masuk membawa tumpukan dokumen dengan ekspresi sedikit cemas. Bu Ayu, ada email dari salah satu investor besar. Mereka mempertanyakan beberapa keputusan proyek apartemen di pusat kota. Ibu Ayu menatap layar laptopnya dengan tenang tapi fokus. Ia membuka email itu dan membaca setiap kalimat dengan seksama. Nada dalam email itu tidak kasar, tapi cukup menyiratkan kecurigaan dan ketidakpuasan. Mereka meragukan kapasitas tim kita, gumamnya. Ya, Bu. Dan yang lebih mengkhawatirkan, beberapa komentar tentang keputusan pribadi Anda juga ikut tercampur, kata Fahri dengan hati-hati. Mereka menyebut keputusan bisnis Anda terlalu dipengaruhi oleh urusan pribadi. Ibu Ayu menghela napas panjang. Ini bukan pertama kali ia menghadapi prasangka karena usianya dan fakta bahwa ia menikah dengan pria lebih muda. Tapi kali ini, masalahnya merambah ke ranah profesional yang bisa memengaruhi reputasi jutaan rupiah yang telah ia investasikan. Di saat bersamaan, telepon rumahnya berdering. Suara Marta, ibu mertua Rizal, terdengar dengan nada penuh kepura-puraan hangat. Bu Ayu, kami mendengar kabar tentang investor tadi.
Semoga Anda tidak terlalu terbawa urusan pribadi dengan Rizal, ya? Aku hanya khawatir reputasi keluarga. Ibu Ayu tersenyum tipis, menahan rasa kesal. Ia tahu, itu bukan sekadar perhatian, ada nada merendahkan yang sulit disembunyikan. Terima kasih, Bu Marta. Kami akan menanganinya dengan profesional. Setelah menutup telepon, Ibu Ayu memanggil Rizal. Ia ingin memberitahu suaminya, bukan untuk mengeluh, tetapi agar mereka bisa membahas strategi. Rizal datang cepat, menatap layar laptopnya, lalu menepuk bahu Ibu Ayu. Kita hadapi ini bersama, ya. Tidak ada yang bisa merusak kerja kerasmu, katanya dengan lembut. Sekejap mereka saling berpegangan tangan, hanya sebentar, sebagai tanda dukungan dan kehangatan di tengah tekanan. Namun, tekanan itu tidak berhenti di kantor. Saat makan siang bersama tim, beberapa karyawan baru yang belum mengenal reputasi Ibu Ayu mulai menanyakan rumor yang mereka dengar dari luar, bahwa keputusan bisnis Ibu Ayu terlalu dipengaruhi Rizal, dan bahwa harta Ibu Ayulah yang menjadi alasan pernikahan mereka. Bisik-bisik itu cukup untuk membuat beberapa klien menunda keputusan investasi. Ibu Ayu menatap mereka dengan tenang. Bisik-bisik tidak akan mengubah hasil kerja keras kita. Fokus kita adalah proyek dan klien, bukan gosip, tegasnya, namun dengan nada profesional dan elegan. Fahri menatapnya kagum, dan tim mulai memahami bahwa bos mereka tidak akan tergoyahkan. Sore harinya, di rumah, Ibu Ayu menata ulang dokumen untuk proyek berikutnya. Rizal duduk di kursi dekatnya, menatapnya bekerja. Sekali lagi, mereka berdua saling berpegangan tangan sebentar, bukan sebagai romantisme berlebihan, tetapi sebagai pengingat bahwa mereka menghadapi semua ini bersama-sama. Pagi itu, suasana kantor Ibu Ayu terasa lebih tegang daripada biasanya. Telepon berdering tanpa henti, email dari klien besar masuk bertubi-tubi, dan beberapa pesan WhatsApp dari investor asing menanyakan kejelasan proyek terbaru. Fahri datang tergesa-gesa. Bu Ayu, ada kabar dari grup investor. Beberapa pertanyaan mereka agak terselubung mengenai keputusan Anda menikah dengan Rizal. Mereka menanyakan apakah proyek ini benar-benar atas keputusan profesional atau dipengaruhi urusan pribadi. Ibu Ayu menatap layar laptopnya tanpa kehilangan ketenangan. Napasnya tetap teratur, meski hatinya terasa panas. Ia menutup mata sejenak, kemudian membuka kembali email itu. Fahri, buat balasan resmi. Tegaskan bahwa semua keputusan ini profesional, dan proyek berjalan sesuai standar. Jangan beri ruang bagi prasangka mereka. Di luar kantor, gosip mulai merembet. Sari, adik ipar Rizal, tampak senang mengetahui kabar ini. Ia menelepon kakaknya Budi dengan nada penuh kepuasan. Tuh kan, aku bilang juga. Ibu Ayu terlalu tua untuk Rizal. Semua ini pasti ada maksud tersembunyi. Budi menghela napas. Sari, jangan menyebar gosip lebih jauh. Tapi memang terlihat aneh, ya, mereka bisa bekerja sama begitu. Sementara itu, Ibu Ayu harus menghadapi rapat mendadak dengan klien asing yang mempertanyakan keputusan investasi. Dalam rapat itu, beberapa komentar halus mengenai perbedaan usia dan motif pribadi diselipkan. Walaupun tidak langsung kasar, nada itu cukup menusuk. Namun, Ibu Ayu tetap profesional. Ia menjelaskan secara detail setiap keputusan, menunjukkan data dan analisis pasar yang jelas. Setiap pertanyaan dijawab dengan tegas tapi elegan, membuat klien tersadar bahwa bisnis tidak pernah dipengaruhi oleh urusan pribadi. Setelah rapat selesai, Rizal menunggu di ruang santai kantor. Ia menatap Ibu Ayu dengan hangat. Kamu hebat, Bu. Mereka tidak bisa mengganggu profesionalismu, katanya sambil menepuk bahu Ibu Ayu. Sekejap mereka saling berpegangan tangan, sebuah penguat bahwa mereka menghadapi tekanan ini bersama. Namun tekanan itu berlanjut di rumah. Saat makan malam, Marta menyelipkan komentar seolah prihatin, tapi menusuk hati. Rizal, kau pasti capek menghadapi semua ini. Aku hanya berharap
Ibu Ayu bisa memahami batas-batas usia dan pengalamanmu. Ibu Ayu tersenyum tipis, menahan diri agar tidak terbawa emosi. Ia tahu ini bukan sekadar perhatian. Ada sindiran terselubung yang menunjukkan bahwa keluarga suami tidak menerima dirinya sepenuhnya karena usianya. Malam itu, setelah Rizal pergi ke ruang kerjanya, Ibu Ayu menatap dokumen proyek baru dan kalender pertemuan. Pikiran dan hatinya bercampur, antara kebanggaan atas karir yang ia bangun sendiri dan rasa sakit karena dihina hanya karena usia. Ia menutup laptop, menatap cermin ruang kerjanya, dan berbisik pada diri sendiri. Kamu tidak akan membiarkan mereka menurunkanmu. Karir, bisnis, dan kehormatanmu lebih penting daripada prasangka mereka. Episode 4 ditutup dengan Ibu Ayu yang tegar, meski tekanan sosial dan bisnis mulai terasa semakin berat. Konflik ini menjadi titik awal dari perjalanan dramatis yang akan membawanya menghadapi tantangan lebih besar di episode berikutnya. Hari itu, Ibu Ayu memulai pagi dengan rutinitas yang sama. Meninjau laporan keuangan dan grafik investasi terbaru sambil menyeruput kopi panas. Namun, kali ini ia merasa bahwa masalah yang muncul beberapa hari terakhir tidak bisa lagi dianggap sepele. Gosip keluarga suami dan pertanyaan investor mulai membentuk bayangan gelap yang bisa memengaruhi reputasinya. Fahri masuk dengan ekspresi serius. Bu Ayu, ada isu baru dari beberapa media lokal. Mereka mulai menyoroti pernikahan Anda dengan Rizal, mengaitkannya dengan keputusan bisnis. Beberapa investor khawatir proyek ini dipengaruhi urusan pribadi. Ibu Ayu menatap layar laptopnya. Ia tahu, jika tidak menangani hal ini dengan cepat, bisnis yang dibangunnya bertahun-tahun bisa terganggu. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata tegas, "Fahri, kita harus buat strategi komunikasi yang jelas. Semua keputusan ini profesional dan berbasis data. Saya tidak akan membiarkan gosip mengganggu pekerjaan." Setelah rapat singkat dengan timnya, Ibu Ayu mengadakan pertemuan khusus dengan Rizal. Mereka duduk berhadapan di ruang kerja rumah, lampu hangat menerangi wajah mereka. Rizal menatap Ibu Ayu, menepuk tangannya sebentar, dan berkata, "Kamu tidak sendiri, Bu. Kita hadapi ini bersama. Aku percaya pada kemampuanmu." Ibu Ayu tersenyum tipis, merasa sedikit lega. Pegangan tangan itu memberi energi baru untuk menghadapi hari yang panjang. Hari itu, ia kembali ke kantor untuk memimpin rapat besar dengan tim pemasaran dan investor utama. Semua pertanyaan dia jawab dengan tegas. Setiap data disajikan rapi, menunjukkan bahwa proyek apartemen terbaru adalah keputusan profesional dan tidak ada hubungannya dengan urusan pribadi. Namun, beberapa investor masih terlihat ragu. Selain masalah investor, tekanan datang dari sisi keluarga suami. Marta terus mengirim pesan dengan nada prihatin tapi penuh sindiran. Sari dan Budi sesekali menyebar gosip yang melemahkan reputasi Ibu Ayu di lingkungan sosial dan bisnis. Di tengah semua itu, Ibu Ayu harus menghadapi masalah internal. Beberapa karyawan muda mulai mempertanyakan gaya kepemimpinannya, memunculkan rasa ketidakpercayaan. "Mereka meragukan saya karena usia," gumam Ibu Ayu sambil menatap jendela. Ia tahu, hanya kepiawaian dan ketegasan yang bisa membuatnya bertahan. Menjelang sore, Ibu Ayu memutuskan untuk membuat langkah strategis. Ia menyiapkan presentasi khusus yang menekankan transparansi, profesionalisme, dan data analisis mendetail untuk menghilangkan prasangka. Ini menjadi tujuan barunya, membuktikan bahwa dirinya adalah pemimpin kompeten, bukan sekadar wanita kaya yang menikah dengan pria lebih muda. Saat Rizal datang membantu menyiapkan dokumen, tangan mereka bertemu lagi tanpa disengaja. Sebuah pelukan singkat terjadi, sebagai penguat emosional. Tidak ada kata romantis berlebihan, hanya kenyamanan sederhana bahwa mereka menghadapi masalah ini bersama-sama. Malam itu, Ibu Ayu menatap dokumen yang telah disiapkan. Meski lelah, ada rasa kepuasan karena ia mulai mengambil kontrol penuh atas konflik yang mengancamnya. Namun, ia tahu, rintangan masih jauh dari selesai. Keluarga suami belum berhenti, investor masih waspada,
dan gosip mulai menyebar lebih luas. Episode 5 ditutup dengan Ibu Ayu yang menatap langit malam dari jendela rumah, bersumpah pada dirinya sendiri. Tidak ada gosip, prasangka, atau hinaan yang bisa menghentikanku. Aku akan membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar usia atau harta. Aku akan menang. Hari itu dimulai dengan ketegangan yang tidak biasa. Ibu Ayu menerima panggilan dari salah satu media bisnis ternama. Mereka ingin wawancara tentang proyek apartemen terbaru. Namun, pertanyaannya mulai menyinggung kehidupan pribadinya. Beberapa orang mempertanyakan keputusan Anda menikah dengan Rizal yang lebih muda. Apakah keputusan ini memengaruhi bisnis Anda? Ibu Ayu menelan napas. Ia tahu ini adalah momen krusial. Satu jawaban yang salah bisa merusak reputasinya di mata investor dan publik. Dengan suara tegas namun tenang, ia menjawab, "Keputusan bisnis saya selalu berbasis analisis dan data. Kehidupan pribadi tidak pernah memengaruhi profesionalisme saya. Setiap proyek dijalankan sesuai standar dan prosedur yang ketat." Meski jawaban itu profesional, beberapa komentar di media sosial mulai muncul, menyebar gosip tentang pernikahannya. Tekanan semakin berat, apalagi ketika investor mulai menelepon untuk meminta klarifikasi tambahan. Di sisi lain, keluarga suami semakin intens memberikan tekanan. Marta menelepon Rizal secara pribadi. "Kau harus hati-hati dengan Ibu Ayu. Aku tidak ingin ada gosip yang merusak reputasi keluargamu," katanya dengan nada penuh sindiran terselubung. Sementara itu, Budi dan Sari mulai menyebarkan komentar di kalangan sosial yang menimbulkan kecurigaan terhadap motif Ibu Ayu. Ibu Ayu merasakan beban ganda. Bisnisnya terganggu oleh gosip, dan keluarga suami terus menilai dirinya dengan prasangka. Ia tahu ini bukan hanya tentang ego atau harga diri. Ini tentang masa depan perusahaan dan proyek yang telah direncanakan bertahun-tahun. Di tengah tekanan itu, Rizal datang ke kantor. Ia menatap Ibu Ayu dengan mata hangat. "Jangan biarkan mereka memengaruhimu. Aku percaya padamu," katanya sambil menepuk bahunya. Sebuah pelukan singkat terjadi, menguatkan Ibu Ayu secara emosional, memberi tenaga untuk menghadapi badai yang semakin besar. Ibu Ayu kembali fokus pada pekerjaan. Ia mengatur pertemuan dengan investor utama secara pribadi, menunjukkan proyeksi dan strategi dengan detail lengkap. Ia menekankan transparansi, membuktikan bahwa proyek ini tidak dipengaruhi urusan pribadi atau usia. Namun, kejadian yang paling menekan datang saat sore hari. Sari secara tidak langsung menyebarkan komentar di media sosial dan forum bisnis tentang istri tua yang memengaruhi keputusan suami muda. Seketika, beberapa komentar negatif masuk ke email perusahaan, menimbulkan keraguan investor. Ibu Ayu menatap layar laptop dengan tegas. Ia tahu bahwa gosip ini bisa menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani. Ia memutuskan untuk menetapkan langkah lebih strategis, mengirimkan klarifikasi resmi, mengundang investor untuk pertemuan terbuka, dan memastikan seluruh tim bekerja sesuai standar. Malam itu, Rizal datang membantu menyiapkan dokumen. Saat tangannya secara tidak sengaja menyentuh tangan Ibu Ayu, mereka saling tersenyum dan berpegangan tangan sebentar. Tidak ada kata romantis, hanya kehangatan dan penguatan bahwa mereka menghadapi semua ini bersama-sama. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Ibu Ayu. Setiap pagi ia tetap bangun dengan disiplin yang sama, mengenakan setelan kerja rapi, dan memulai hari dengan laporan keuangan. Namun kali ini, pikirannya tak lagi setenang dulu. Beban yang ia pikul bukan hanya angka dan grafik, melainkan pandangan merendahkan yang terus mengintainya. Di ruang rapat, Fahri memaparkan kondisi terbaru perusahaan. "Bu Ayu, 2 investor besar menunda pencairan dana. Mereka tidak menarik diri, tapi ingin menunggu situasi lebih stabil." Ibu Ayu mengangguk pelan. Ia sudah menduga hal ini. "Baik. Kita tidak boleh panik. Fokus kita sekarang satu, membuktikan stabilitas perusahaan tanpa bergantung pada opini luar." Inilah tujuan barunya yang ia tetapkan dengan jelas.
Menyelamatkan reputasi bisnis melalui kinerja nyata, bukan pembelaan emosional. Namun rintangan datang bertubi-tubi. Tim internal mulai kelelahan, proyek berjalan lebih lambat, dan tekanan publik membuat setiap keputusan terasa diawasi. Beberapa rekan bisnis lama bahkan menyarankan Ibu Ayu untuk mengurangi tampil ke publik demi meredakan gosip. Saran itu terdengar halus, tapi baginya terasa seperti dorongan untuk menyingkir. "Kenapa selalu aku yang harus mengalahkannya karena usia?" gumamnya pelan di ruang kerja. Di sisi lain, konflik keluarga suami semakin terasa nyata. Marta datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Di ruang tamu, ia duduk dengan wajah serius. "Ayu, aku hanya ingin bicara sebagai orang tua. Kamu harus sadar, posisi Rizal masih panjang. Jangan sampai karirnya terganggu hanya karena pilihan yang tidak biasa." Kata-kata itu terdengar sopan, namun syarat makna. Ibu Ayu menahan diri. "Saya tidak pernah menghalangi Rizal. Justru saya mendorongnya berkembang." Marta tersenyum tipis, tanpa menjawab. Diam itu lebih menyakitkan daripada bantahan. Malamnya, Ibu Ayu duduk di ruang kerja rumah, memeriksa ulang rencana presentasi besar yang akan ia lakukan di hadapan seluruh investor dan mitra strategis. Ini bukan sekadar presentasi biasa, ini adalah taruhan reputasi dan masa depan bisnisnya. Rizal masuk perlahan, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di samping Ibu Ayu, menggenggam tangannya sebentar. "Kamu kelihatan lelah," katanya pelan. Ibu Ayu tersenyum kecil. "Aku lelah, tapi belum kalah." Rizal memeluknya singkat, tanpa kata berlebihan. Pelukan itu sederhana, tapi cukup membuat Ibu Ayu kembali tegak. Ia sadar, satu-satunya hal yang tidak goyah di tengah semua ini adalah keyakinannya pada diri sendiri dan dukungan suaminya. Namun, menjelang tidur, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari seorang mitra lama. "Ayu, aku sarankan kau siap-siap. Ada pihak yang ingin memanfaatkan situasi ini." Pesan itu membuat dadanya terasa sesak. Ibu Ayu menatap layar cukup lama. Ia tahu, ini belum puncaknya. Masih ada badai yang lebih besar menunggu. Hari presentasi besar itu akhirnya tiba. Sejak subuh, Ibu Ayu sudah bersiap. Setelan kerjanya rapi seperti biasa, wajahnya tenang, meski hatinya penuh tekanan. Presentasi ini seharusnya menjadi jawaban atas semua keraguan investor, klarifikasi atas gosip, dan bukti bahwa perusahaannya tetap stabil. Di ruang konferensi, deretan investor dan mitra bisnis duduk dengan ekspresi sulit ditebak. Fahri membuka presentasi dengan data, grafik, dan laporan kinerja. Semua berjalan sesuai rencana, hingga sesi tanya jawab dimulai. Seorang investor senior mengangkat tangan. "Data ini meyakinkan. Tapi kami ingin tahu, apakah struktur pengambilan keputusan di perusahaan ini benar-benar independen?" Pertanyaan itu terdengar profesional, namun semua orang tahu maksud di baliknya. Ibu Ayu bangkit berdiri. Dengan suara tenang, ia menjawab panjang dan jelas. Ia menjelaskan sistem manajemen, pembagian wewenang, dan transparansi perusahaan. Namun satu pertanyaan lain menyusul, lalu pertanyaan berikutnya. Semuanya berputar pada satu isu yang sama, kehidupan pribadinya. Walau tidak ada yang berkata kasar, nada merendahkan terasa jelas. Seolah-olah usia dan statusnya sebagai wanita yang menikah dengan pria lebih muda otomatis, membuatnya tidak layak dipercaya. Hasilnya datang sore itu juga. 2 investor besar menunda kerjasama tanpa batas waktu. Fahri menyampaikan kabar itu dengan wajah muram. "Bu Ayu, mereka tidak menarik diri, tapi ini jelas pukulan besar." Ibu Ayu mengangguk pelan. Ia tidak marah, tidak menangis. Hanya ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Semua strategi yang ia susun berbulan-bulan terasa runtuh dalam satu hari. Masalah belum berhenti di situ. Di rumah, suasana semakin menekan. Rizal pulang dengan wajah lelah. Ia duduk berhadapan dengan Ibu Ayu di ruang makan. "Ibu meneleponku," katanya hati-hati.
Beliau bilang, mungkin akan lebih baik kalau kita sedikit menjaga jarak dari urusan bisnis. Kata, menjaga jarak, itu terasa seperti tamparan halus. Ibu Ayu terdiam lama. Jadi sekarang aku bukan hanya diragukan sebagai pemimpin, tapi juga dianggap beban? Tanyanya pelan, tanpa emosi berlebihan. Rizal langsung menggenggam tangannya. Tidak. Aku tidak pernah berpikir begitu. Namun, tekanan keluarga suami semakin nyata. Sari dan Budi mulai terang-terangan membicarakan Ibu Ayu di lingkaran sosial mereka. Nada simpati palsu dan komentar tentang wanita tua yang terlalu ambisius menyebar semakin luas. Beberapa kenalan bisnis lama mulai menjaga jarak. Malam itu, Ibu Ayu duduk sendirian di ruang kerja. Laptop terbuka, laporan keuangan terpampang jelas. Untuk pertama kalinya, ia melihat angka-angka itu bukan dengan percaya diri, melainkan dengan kewaspadaan. Jika kondisi ini berlanjut, perusahaan memang tidak akan runtuh. Tapi namanya, reputasinya, dan kepercayaannya akan terkikis perlahan. Rizal datang dan memeluknya dari belakang. Pelukan itu lama, tanpa kata. Ibu Ayu memejamkan mata, menahan rasa lelah yang akhirnya terasa nyata. Hari-hari setelah presentasi besar itu berjalan lambat dan berat. Ibu Ayu tetap datang ke kantor tepat waktu, tetap duduk di kursi kerjanya dengan sikap profesional. Namun suasana sudah berubah. Beberapa karyawan menundukkan kepala saat berpapasan, bukan karena hormat, melainkan karena canggung. Fahri masuk dengan wajah ragu. Bu Ayu, ada beberapa mitra yang memilih menunggu perkembangan situasi. Mereka tidak mau terlibat terlalu jauh untuk sementara. Ibu Ayu mengangguk pelan. Ia tidak menyalahkan siapapun. Dunia bisnis memang dingin, dan kepercayaan adalah mata uang paling mahal. Sekali retak, butuh waktu panjang untuk memulihkannya. Di ruang rapat kecil, ia duduk sendirian, menatap papan rencana proyek. Beberapa target harus direvisi. Ekspansi ditunda. Bukan karena perusahaannya lemah, tapi karena opini orang-orang yang tak pernah benar-benar mengenalnya. Usia memang tidak pernah tercatat di laporan keuangan, gumamnya, tapi selalu dipakai untuk menghakimi. Tekanan dari keluarga suami semakin terasa. Rizal terlihat semakin terjepit di tengah. Ia tetap mendukung Ibu Ayu, namun panggilan dari ibunya semakin sering. Nada bicara Marta kini tidak lagi berputar-putar. Ayu wanita baik, katanya suatu malam melalui telepon yang terdengar hingga ruang tamu, tapi kau harus realistis, Rizal. Lingkungan tidak akan pernah sepenuhnya menerima keadaan ini. Kata keadaan ini terdengar begitu dingin. Malam itu, Rizal duduk di samping Ibu Ayu. Ia menggenggam tangan istrinya lebih lama dari biasanya. Aku di pihakmu, katanya pelan. Tapi aku juga tidak ingin semua ini terus melukaimu. Kalimat itu membuat dada Ibu Ayu sesak. Bukan karena Rizal menyudutkannya, melainkan karena ia tahu, suaminya juga mulai terluka. Keesokan harinya, sebuah pesan masuk dari investor lama yang selama ini setia. Ayu, aku jujur saja. Selama namamu terus dikaitkan dengan kontroversi pribadi, sulit bagi kami untuk maju bersama. Itu bukan ancaman. Itu kenyataan. Untuk pertama kalinya, Ibu Ayu mempertimbangkan hal yang selama ini ia tolak mentah-mentah. Mundur selangkah demi meredakan badai. Bukan menyerah. Bukan kalah. Tapi mengorbankan sesuatu yang sangat ia banggakan. Posisi terdepan, kendali penuh, dan mungkin, namanya sendiri. Di rumah, ia duduk bersama Dewi, keponakannya. Tante tidak salah, kata Dewi dengan mata berkaca-kaca. Mereka saja yang tidak adil. Ibu Ayu tersenyum lembut. Kadang hidup tidak menuntut kita benar, tapi kuat. Malam itu, ia berdiri lama di depan cermin. Rambutnya rapi, wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan kelelahan bertahun-tahun. Ia bukan lelah bekerja. Ia lelah membuktikan bahwa dirinya layak dihormati. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya.
Ibu Ayu duduk di ruang kerjanya lebih lama tanpa membuka laptop. Di hadapannya, ada satu map berwarna coklat, isi dokumen yang sudah ia siapkan semalaman. Dokumen itu bukan laporan keuangan, bukan kontrak investasi, melainkan keputusan terbesar dalam perjalanan karirnya. Fahri masuk dengan wajah tegang. Bu Ayu, rapat dewan akan dimulai 30 menit lagi. Ibu Ayu mengangguk. Baik. Pastikan semua hadir. Di ruang rapat utama, suasana sunyi. Para mitra, dewan pengawas, dan investor strategis duduk dengan wajah serius. Tidak ada senyum basa-basi. Semua tahu, rapat ini bukan rapat biasa. Ibu Ayu berdiri perlahan. Suaranya tenang, tapi tegas. Terima kasih sudah hadir. Saya tidak akan memutar kata. Situasi yang kita hadapi saat ini bukan disebabkan oleh kinerja perusahaan, melainkan oleh persepsi publik terhadap saya. Beberapa orang saling pandang. Saya telah mempertimbangkan banyak hal, lanjutnya, dan demi stabilitas perusahaan, saya mengambil keputusan ini dengan penuh kesadaran. Ia membuka map coklat itu. Saya akan mundur dari posisi direktur utama aktif, dan beralih ke peran strategis di belakang layar. Ruangan itu hening. Fahri menunduk, jelas terkejut. Beberapa investor terlihat lega, sebagian lainnya terdiam. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada ucapan selamat. Hanya kesadaran bahwa seorang pemimpin memilih menyingkir, bukan karena gagal, tapi karena terlalu sering disalahpahami. Keputusan ini bukan karena saya tidak mampu, kata Ibu Ayu, menatap satu persatu hadirin. Tapi karena perusahaan ini lebih besar dari ego siapapun. Rapat ditutup tanpa banyak komentar. Secara bisnis, keputusan itu diterima. Secara pribadi, itu terasa seperti melepaskan sebagian dari dirinya sendiri. Di rumah, Rizal sudah menunggu. Ia berdiri saat melihat Ibu Ayu masuk. Kamu sudah memutuskan, katanya pelan. Ibu Ayu mengangguk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, matanya terlihat lelah. Rizal memeluknya tanpa kata. Pelukan itu lama, hangat, dan penuh pengertian. Aku tahu ini tidak mudah, ujar Rizal, dan aku bangga padamu. Namun badai belum sepenuhnya reda. Malam itu, Marta menelepon. Nada suaranya terdengar berbeda, lebih lunak. Kalau keputusanmu ini bisa menenangkan semua pihak, mungkin memang ini yang terbaik. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pengakuan. Hanya penerimaan setengah hati. Tapi bagi Ibu Ayu, itu sudah cukup. Di kamar kerja, ia membuka laptop sekali lagi. Kini bukan sebagai direktur utama, melainkan sebagai arsitek strategi di balik layar. Ia tahu, pengaruhnya tidak hilang, hanya bentuknya yang berubah. Beberapa minggu setelah keputusan besar itu, ritme hidup Ibu Ayu berubah. Ia tidak lagi datang paling pagi ke kantor pusat, tidak lagi duduk di kursi direktur utama dengan jadwal rapat yang padat. Namun, bukan berarti ia menghilang. Justru dari balik layar, pengaruhnya terasa lebih kuat dan terarah. Kini, ia lebih sering bekerja dari ruang kerja rumahnya. Laptop tetap terbuka, laporan tetap mengalir, dan keputusan strategis tetap melalui tangannya, hanya saja tanpa sorotan berlebihan. Anehnya, kondisi perusahaan mulai menunjukkan stabilitas yang lebih baik. Investor yang sempat ragu perlahan kembali, proyek yang tertunda mulai bergerak. Fahri datang suatu siang dengan wajah lebih cerah dari biasanya. Bu Ayu, kabar baik. Investor yang menunda kemarin sudah memberi lampu hijau. Mereka puas dengan struktur manajemen baru. Ibu Ayu tersenyum tipis. Tidak ada rasa ingin membuktikan diri, hanya kepuasan tenang. Bagus. Pastikan tim bekerja rapi. Kita fokus pada hasil. Di luar dugaan, keputusan mundurnya justru membuat banyak pihak menyadari satu hal. Perusahaan ini berjalan baik karena fondasi yang ia bangun selama bertahun-tahun, bukan karena jabatan semata. Di rumah, suasana pun berubah.
Rizal terlihat lebih ringan. Ia tidak lagi terjepit di antara dua dunia. Sore itu, mereka duduk berdampingan di teras, menikmati teh hangat. Rizal menggenggam tangan Ibu Ayu dengan tenang. "Aku melihatmu lebih damai sekarang," katanya. Ibu Ayu mengangguk. "Aku baru sadar. Selama ini aku terlalu sibuk membuktikan sesuatu pada orang yang tidak pernah ingin mengerti." Mereka saling tersenyum. Tidak ada janji besar, tidak ada drama. Hanya kebersamaan yang sederhana namun kuat. Perlahan, sikap keluarga suami pun mulai berubah. Marta tidak lagi menelepon dengan nada menyudutkan. Dalam satu kunjungan singkat, ia berkata dengan suara datar namun jujur, "Sepertinya aku salah menilai keteguhanmu." Kalimat itu singkat, tanpa emosi berlebihan. Tapi bagi Ibu Ayu, itu cukup. Ia tidak membutuhkan pengakuan penuh, hanya penghentian prasangka. Sari dan Budi pun mulai meredam pembicaraan mereka. Lingkungan sosial yang dulu penuh bisik-bisik kini lebih tenang. Bukan karena semua orang berubah pikiran, tetapi karena Ibu Ayu tidak lagi memberi ruang bagi penilaian yang tidak perlu. Secara pribadi, ia mulai menikmati hal-hal kecil yang dulu terlewatkan. Sarapan tanpa terburu-buru, membaca laporan sambil mendengarkan musik lembut, dan berbincang santai dengan Rizal tentang rencana masa depan yang lebih sederhana. Waktu berjalan lebih cepat dari yang Ibu Ayu bayangkan. 3 bulan berlalu sejak ia mengambil langkah besar mundur dari posisi depan. Perusahaan kini berjalan stabil dengan struktur manajemen yang lebih rapi. Proyek apartemen yang sempat tertunda akhirnya resmi dilanjutkan, bahkan menarik minat investor baru dari luar negeri. Suatu pagi, Ibu Ayu datang ke kantor bukan sebagai direktur utama, melainkan sebagai penasihat strategis. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada sambutan formal. Namun, setiap orang yang ditemuinya menatap dengan hormat. Bukan karena jabatan, melainkan karena jejak kerja yang ia tinggalkan. Dalam rapat evaluasi, salah satu investor berkata, "Fondasi yang Anda bangun sangat kuat. Keputusan Anda dulu ternyata menyelamatkan banyak hal." Ibu Ayu hanya tersenyum. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan keras. Kalimat sederhana itu cukup menjadi penegas bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Di sisi lain, kehidupan rumah tangganya terasa jauh lebih hangat. Rizal kini lebih fokus pada pengembangan karirnya sendiri, tanpa bayang-bayang tudingan. Suatu sore, mereka berjalan santai di taman dekat rumah. Rizal menggenggam tangan Ibu Ayu, tidak peduli siapa yang melihat. "Aku bersyukur kamu tidak menyerah," katanya. Ibu Ayu menoleh, tersenyum lembut. "Aku tidak menyerah. Aku hanya memilih bertahan dengan cara yang berbeda." Hubungan mereka kini tidak lagi diuji oleh tekanan luar, melainkan diperkaya oleh saling pengertian. Tidak ada lagi rasa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Perubahan juga datang dari keluarga suami. Dalam sebuah makan malam sederhana, Marta berbicara dengan nada yang jauh lebih lunak. "Ayu, mungkin aku terlalu keras dulu. Aku melihat sekarang, kamu tidak pernah berniat menguasai apapun. Kamu hanya ingin hidup tenang." Ibu Ayu mengangguk sopan. Tidak ada dendam, tidak ada keinginan membuka luka lama. Baginya, perdamaian jauh lebih berharga daripada pembenaran. Secara pribadi, Ibu Ayu mulai merencanakan hal-hal yang dulu ia tunda. Mendukung usaha kecil, menjadi mentor bagi perempuan dewasa yang ingin tetap produktif, dan menikmati hasil kerja kerasnya tanpa rasa bersalah. Malam itu, di rumah, Rizal memeluknya dari samping saat mereka duduk bersama di ruang keluarga. Tidak ada kata-kata romantis berlebihan. Hanya kehangatan yang tumbuh dari perjalanan panjang dan penuh ujian. Suatu pagi yang tenang, Ibu Ayu duduk sendirian di teras rumahnya. Udara terasa sejuk, burung-burung berkicau ringan, dan secangkir teh hangat berada di genggamannya. Tidak ada rapat mendadak, tidak ada panggilan investor yang menekan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia benar-benar menikmati pagi tanpa beban. Ia teringat kembali perjalanan hidupnya. Dari seorang perempuan yang membangun usaha sedikit demi sedikit,
menghadapi jatuh bangun bisnis, kehilangan, lalu berdiri kembali dengan kekuatan sendiri. Hingga akhirnya, di usia yang tidak lagi muda, ia memilih menikah, bukan demi status, bukan demi harta, tapi demi kebersamaan. Namun keputusan itu justru menyeretnya ke dalam badai penilaian. Usia menjadi senjata, kekayaannya menjadi prasangka, dan cintanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak wajar. Ibu Ayu tersenyum kecil. Lucu, gumamnya, ketika seorang wanita muda mencintai pria lebih tua dianggap wajar, tapi ketika aku mencintai pria lebih muda, aku dianggap salah. Di ruang kerja rumah, ia membuka kembali catatan lama, agenda bisnis bertahun-tahun lalu. Di sana, ia melihat betapa kerasnya ia dulu pada dirinya sendiri. Selalu menuntut sempurna. Selalu merasa harus membuktikan bahwa ia layak dihormati. Kini, pandangannya berubah. Ia menyadari satu hal penting. Harga diri tidak datang dari pengakuan orang lain, melainkan dari keberanian menerima diri sendiri. Dewi datang berkunjung siang itu. Mereka duduk berhadapan, berbincang ringan. "Tante tahu tidak," kata Dewi, "banyak orang terinspirasi dari cerita tante. Mereka bilang, usia bukan penghalang untuk tetap berani memilih hidup sendiri." Ibu Ayu terdiam sejenak. Ia tidak pernah berniat menjadi contoh. Ia hanya ingin hidup jujur pada dirinya sendiri. Tapi rupanya, keteguhan itu meninggalkan jejak bagi orang lain. Sore hari, Rizal pulang lebih awal. Ia duduk di samping Ibu Ayu, menggenggam tangannya perlahan. "Aku belajar banyak darimu," katanya. "Tentang tenang, tentang memilih, dan tentang tidak membiarkan dunia mengatur kebahagiaan kita." Ibu Ayu menoleh dan tersenyum hangat. Tidak ada lagi rasa cemas. Tidak ada lagi keharusan membuktikan apapun. Yang tersisa hanyalah kepercayaan. Hari itu, Ibu Ayu menghadiri sebuah acara kecil yang diselenggarakan komunitas wirausaha perempuan. Ia tidak datang sebagai pembicara utama, tidak juga sebagai tokoh besar yang dielu-elukan. Ia hadir sebagai dirinya sendiri, seorang perempuan dewasa yang telah melalui banyak fase hidup dengan kepala tegak. Beberapa orang mengenalnya, beberapa hanya tahu namanya. Namun cara mereka memandang Ibu Ayu kini berbeda. Tidak ada lagi tatapan penuh prasangka, tidak ada bisik-bisik yang meremehkan. Yang tersisa hanyalah rasa hormat yang lahir dari perjalanan panjang dan konsistensi. Dalam percakapan santai, seorang perempuan muda bertanya, "Bu, bagaimana caranya tetap kuat ketika orang-orang terus meragukan kita?" Ibu Ayu tersenyum, menjawab tanpa berpikir lama. "Dengan berhenti hidup untuk menyenangkan mereka." Kalimat itu sederhana, namun lahir dari pengalaman yang dalam. Di rumah, malam itu terasa hangat. Rizal menyiapkan makan malam sederhana. Mereka duduk berdampingan, berbincang tentang rencana ke depan, bukan tentang tekanan, bukan tentang pembelaan diri, melainkan tentang hal-hal kecil yang memberi makna. Rizal menggenggam tangan Ibu Ayu. "Kamu tahu," katanya, "banyak orang mengira kamu bertahan karena kuat. Tapi menurutku, kamu bertahan karena jujur pada dirimu sendiri." Ibu Ayu tersenyum. Kejujuran itulah yang dulu membuatnya disalahpahami, namun kini justru menjadi sumber kedamaian. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan mengapa ia menikah dengan pria lebih muda. Tidak lagi merasa harus membuktikan bahwa kekayaannya bukan alat. Ia juga tidak menyesali keputusannya mundur dari sorotan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling terlihat, tapi siapa yang paling tenang menjalaninya. Menjelang tidur, Ibu Ayu berdiri sejenak di depan jendela kamar. Kota tampak tenang, lampu-lampu berkilau lembut. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum pada dirinya sendiri. Ia tidak kalah. Ia tidak salah. Ia hanya berani memilih hidupnya sendiri, meski dunia sempat menentangnya.